Selamat bertemu lagi dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada saat kesempatan yang indah ini, suatu kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua kembali pada perkuliahan di semester genap tahun pembelajaran 2021-2022. Pada saat hari ini, saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama tentang mata kuliah metode numerik. Jadi untuk angkatan 2020 ya, metode numerik angkatan 2020, satu semester ke depan kita akan belajar apa itu metode numerik sebenarnya. Apa saja yang perlu kita pelajari, bagaimana metode-metode penilaian yang akan saudara peroleh selama semester ke depan, nanti akan kita bahas di sini. Terus capaian-capaian mata kuliah apa yang harus tercapai dalam satu semester ke depan. Jadi tidak perlu perkenalan, saya yakin semua sudah tahu. Kalau nama saya pasti Barep Yohanes ya. Kalau tidak itu belum kenal saya ya gimana gitu. Nama saya Barep Yohanes. Kalau nomor HP silahkan, kalau memang penting ini 082-131-262-500. Ini adalah nomor HP saya. Saudara bisa menghubungi saya lewat WA, pesan teks. Mata kuliah kita adalah metode numerik. Kode mata kuliah MKK 403. SKS-nya adalah 3 SKS, bobot kreditnya. 3 SKS ini berarti setiap kali kita tatap muka perkuliahan, berarti 3 kali 50 menit, berarti 150 menit. Lalu untuk metode numerik, jadwal kita hari Senin. Hari Senin pukul 13.00. Ini nanti sampai 150 menit. 150 menit itu 2 jam lebih. 2 jam setengah. Nanti semoga saja tidak bosan. Oke, itu saja. Berikut adalah kontrak perkuliahan. Deskripsi mata kuliah kita, yaitu mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang galat. Apa atau galat itu? Nah, itu nanti kita akan bahas. Lalu ada solusi persamaan linier. Nah, ini kalau solusi persamaan linier, ini nanti akan terintegrasi atau terhubung dengan aljabar linier. Aljabar linier nanti juga kita akan membahas sistem persamaan linier. Nah, ini ada solusi persamaan linier dan tak linier. Kalau di aljabar itu hanya persamaan linier, tapi di sini tak linier juga. Lalu ada interpolasi, diferensial, dan integral secara numerik. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah kita. Jadi ada berapa materi yang akan kita bahas. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah GPMK yang pertama mampu menyelesaikan masalah matematika yang berhubungan dengan apa? Seperti tadi galat, solusi persamaan linier dan tak linier, interpolasi, diferensial, dan integral secara numerik. Nah, ini. Jadi ada 3. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah, yang kedua mampu menganalisis konsep, yang ketiga mampu menjelaskan. Jadi seperti dalam tuntutan perguruan tinggi, kita harus sampai mampu dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya cuma sebatas memahami saja, tidak. Jadi nanti memahami, menganalisis, lalu mengaplikasikan, sintesis. Jadi ada 3. Nanti saudara tidak hanya mampu memahami saja, memahami kan cuma sebatas mengetahui, menjelaskan, tapi harus mampu menganalisis, itu mampu menerapkan dalam penyelesaian masalah. Alokasi waktu 16 pertemuan. Di 16 pertemuan pertama kontrak perkuliahan penjelasan ini, lalu yang kedua ada UTS dan ada UAS. Jadi 16 dikurangi 3 ada 13 pertemuan.
kita bergelut dengan 6 materi pokok di bawahnya itu. 6 materi ini, kita bergelut dengan 6 materi ini selama 13 pertemuan. Materinya apa? Materinya galat, solusi persamaan linear dan tak linear, interpolasi, diferensial secara numerik, integral secara numerik, penerapan komputasi. Apakah ini semua akan dibahas? Nah, ini kemungkinan kita sampai interpolasi nanti. Kalau diferensial secara numerik dan integral secara numerik, pasti saudara sudah diberikan pada waktu kalkulus. Nah, lalu sebaran untuk materi yang akan kita pelajari seperti apa? Pertemuan pertama kita kontak perkuliahan. Yang kedua, pertemuan kedua berarti minggu depan, kita akan membahas tentang galat. Di Senin kita akan belajar tentang galat. Galat itu apa? Lalu pertemuan ketiga, nah ini sudah masuk kepada persamaan linear. Lalu persamaan linear itu ada persamaan linear menggunakan eliminasi Gaussian. Nah ini adalah pertemuan ketiga. Yang keempat, solusi persamaan linear Gauss-Jordan. Itu beda. Gaussian sama Gauss-Jordan ini beda. Nah, itu adalah 3 pertemuan. Pertemuan pertama galat, kedua adalah persamaan linear. Lalu yang kelima, iterasi Jacob. Nah, ini apa ini? Ya, nanti kita akan belajar. Lalu yang keenam adalah iterasi Gauss. Yang ketujuh, persamaan non-linear. Nah, ini sudah masuk kepada persamaan non-linear. Nah, persamaan non-linear ini juga ada beberapa. Nanti setelah itu kita UTS pertemuan ke-8. Nah, setelah UTS lalu pada pertemuan ke-9 itu ada persamaan non-linear metode tabel. Lalu persamaan linear, non-linear metode biseksi, lalu metode falsi, Newton-Raphson. Pertemuan 12. Lalu ada interpolasi linear, kuadratik, interpolasi polinomial, dan interpolasi Lagrange. Setelah itu UAS. Ini adalah 16 pertemuan kita. Penilaian tetap untuk mata kuliah saya itu adalah nilai total ada 25% itu absensi, 25% itu adalah tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Nah, untuk apa itu? Model penilaiannya seperti apa, Pak? Mengambilnya 25% seperti apa? Lalu perhitungannya seperti apa? Nanti akan saya berikan video juga perihal khusus untuk penilaian. Nanti pada deskripsi di bawah ini akan saya kasihkan link untuk khusus penilaian. Jadi saudara bisa lihat. Jadi nanti saudara dapat berapa, itu tahu. Oh, 25% absensi itu bagaimana? 25% tugas itu bagaimana? 25% UTS itu bagaimana? Dan 25% UAS itu seperti apa? Bagaimana itu bisa dilihat pada video yang lainnya, perihal penilaian. Itu adalah kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, selanjutnya, rencana pembelajaran RPS kita, CPMK, sama seperti di awal, mampu menyelesaikan masalah, menganalisis, lalu menjelaskan. Lalu sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan, yang pertama mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan galat. Nah, ini adalah sub CPMK. Lalu yang kedua, menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan solusi persamaan linear dan tak linear. Dan seterusnya, yang berhubungan dengan materi-materi yang kita pelajari. Oke, sama seperti tadi. Perkuliahan kita, yang pertama, yang kita gunakan, kalaupun memenuhi, kita juga bisa menggunakan PowerPoint atau PDF. Nah, ini nanti bisa saya berikan dalam bentuk file materi-materinya. Nanti bisa saudara download, linknya saya berikan. Tatap muka itu biasanya menggunakan laptop bisa, papan tulis
itu biasanya. Lalu LCD proyektor itu bisa. Nah, perkuliahan cara seperti biasa, kita diskusi, ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, itu biasa. Sehingga nanti akan ada diskusi yang menarik antara saudara dengan saya dan lain sebagainya. Nah, indikatornya ada berapa di sini? RPS-nya ada subjek PMK, ada indikator pencapaian, materi pokok, bentuk dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, estimasi waktu dan penilaian. Oke, ini pertemuan pertama kontrak perkuliahan, pertemuan kedua. Nah ini subjek PMK-nya mampu menjelaskan mengenai tentang galat. Nah, lalu ada 3 indikatornya. Mampu menyampaikan ulang tentang definisi aksioma teorema galat, mampu membuktikan suatu teorema, lalu mampu memecahkan masalah. Materinya tentang galat, lalu model pembelajarannya diskusi, presentasi, duel soal, dan tanya jawab. Nah ini yang saya harapkan saudara pahami, yang saudara miliki, yaitu keterampilan memecahkan masalah, menganalisis, lalu memahami tentang galat. Waktunya 3x50, absensi, nah, ini penilaiannya, absensi, kinerja, bertanya, tugas. Nah, ini adalah penilaian. Lalu mahasiswa datang tepat waktu, itu sudah untuk penilaian. Mahasiswa mengerjakan soal depan kelas, juga penilaian. Mahasiswa, ini bukan siswa, mahasiswa mengumpulkan tugas yang diberikan. Totalnya 100. Setiap pertemuan akan ada suatu penilaian. Oke, itu sampai pada pertemuan ke-16. Nah, pada pertemuan ke-8, nanti ada UTS. Pertemuan ke-16 akan ada UAS. Lalu ada rencana pembelajaran. Nah, ini indikatornya. Indikator yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu menyampaikan kembali definisi. Mahasiswa mampu menjelaskan kembali, memberikan contoh, menjelaskan contoh yang benar, menjelaskan contoh yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Lalu adalah memahami masalah, mampu merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan melihat kembali hasil melaksanakan rencana. Jadi 6, 7, 8 ini adalah 4 langkah kuliah dalam pemecahan masalah. Nah ini pertemuan pertama, 2, e-book, dan lain sebagainya. Ini adalah materi. Ini adalah untuk perkuliahan kita. Lalu untuk materi sudah saya berikan. Nah, di sini ada sudah saya pilah-pilah. Pertemuan kedua ada galat, ini ada 2. Ini nanti bisa saudara lihat. Ini semua sama tentang galat. Lalu eliminasi Gaussian, sub materi solusi persamaan linear Gauss, linear Gauss-Jordan, iterasi Jacob, iterasi Gauss, persamaan non-linear. Nah, 7, 8 tidak ada. Karena 8 nanti kita akan UTS. UTS tidak bisa saya berikan soalnya sekarang. Lalu ada persamaan non-linear, metode tabel, metode biseksi, metode falsi, Newton-Raphson. Nah, ini ada quiz. Lalu interpolasi linear kuadratik, interpolasi polinomial, interpolasi Lagrange. Nah, ini adalah materi-materi kita selama 1 semester. Nah, oke, baik. Kontrak kuliah penjelasan saya tentang mata kuliah kita selama 1 semester ke depan cukup sampai di sini dulu. Nah, semoga saudara bisa memahami. Perkuliahan kita 1 semester, nanti informasi bisa saya sampaikan melalui WA Group. Nah, itu bisa, lalu tanya, silahkan saudara bisa langsung ke ruangan saya, nanti kita bisa diskusi. Oke, baik, saya kira cukup sekian. Nanti silahkan dilihat untuk penilaiannya di link deskripsi di bawah.
video ini nanti link akan mengarah kepada video penilaian. Nah, nanti ada juga link untuk menuju ke materi. Nah, ini nanti saya akan bahas sedikit tentang 13 materi ini. Baik, saya kira sekian. Terima kasih.